Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang rantai Markov prediksi persentase pangsa pasar merek produk. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 6 Paralel B, Program Studi Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2023. Dengan anggota kelompok 6, saya sendiri Novita Ramadayanti dengan NPM 2103201052 sebagai ketua. Saya Salma Putri Nabila dengan NPM 2103201024 sebagai wakil ketua. Saya Tiara Belan dengan NPM 210320101877 sebagai anggota. Saya Aurelia Safitri dengan NPM 21032010222 sebagai anggota. Untuk soalnya, tabel berikut adalah hasil survei kegiatan pemilihan merek pertukaran pelanggan dalam 1 tahun dan informasi pola-pola perpindahan merek yang dilakukan oleh pelanggan. Untuk merek A, periode pertama jumlah pelanggan 360 mendapatkan dari merek A 0, merek B 40, merek C 12, merek D 15, kehilangan ke merek A 0, merek B 20, merek C 15, merek D 20 dengan periode kedua jumlah pelanggan 372. Untuk merek B, periode pertama jumlah pelanggan 400 mendapatkan dari merek A 20, merek B 0, merek C 30, merek D 15, kehilangan ke merek A 40, merek B 0, merek C 15, merek D 25 dengan periode kedua jumlah pelanggan 385. Untuk merek C, periode pertama jumlah pelanggan 360 mendapatkan dari merek A 15, merek B 15, merek C 0, merek D 15, kehilangan ke merek A 12, merek B 30, merek C 0, merek D 15, dengan periode kedua jumlah pelanggan 348. Untuk merek D, periode pertama jumlah pelanggan 380 mendapatkan dari merek A 20, merek B 25, merek C 15, merek D 0, kehilangan ke merek A 15, merek B 15, merek C 15, merek D 0, dengan periode kedua jumlah pelanggan 395. Jika mendapatkan itu di baris, maka di kehilangan menjadi kolom. Dengan jumlah periode pertama jumlah pelanggan 1.500 dan jumlah periode kedua jumlah pelanggan 1.500 juga. Dari data tersebut, berapakah persentase pangsa pasar bagi masing-masing merek tersebut pada 3 periode mendatang? Untuk penyelesaiannya, yang pertama perhitungan matriks probabilitas. Untuk merek A, 305, 20, 15, dan 20 didapatkan dari tabel kehilangan. Untuk 360 didapatkan dari periode pertama jumlah pelanggan merek A. Jadi 305 dibagi 360 sama dengan 0,847, 20 dibagi 360 sama dengan 0,056, 15 dibagi 360 sama dengan 0,041, 20 dibagi 360 sama dengan 0,056. Jumlah dari merek A sama dengan 1. Untuk merek B, 40, 320, 15, dan 25 didapatkan dari tabel kehilangan. Untuk 400 didapatkan dari periode pertama jumlah pelanggan merek B. Jadi 40 dibagi 400 sama dengan 0,100, 320 dibagi 400 sama dengan 0,800, 15 dibagi 400 sama dengan 0,038, 25 dibagi 400 sama dengan 0,062. Jumlah dari merek B sama dengan 1. Untuk merek C, 12, 30, 303, dan 15 didapatkan dari tabel kehilangan, 360 didapatkan dari periode pertama jumlah pelanggan merek C. Jadi 12 dibagi 360 sama dengan 0,033, 30 dibagi 360 sama dengan 0,083, 303 dibagi 360 sama dengan 0,842, 15 dibagi 360 sama dengan 0,042. Jumlah merek C sama dengan 1. Untuk merek D, 15, 15, 15, dan 330.
335 didapatkan dari tabel kehilangan, 380 didapatkan dari periode pertama jumlah pelanggan merek D. Jadi 15 dibagi 380 sama dengan 0,039, 15 dibagi 380 sama dengan 0,039, 15 dibagi 380 sama dengan 0,039, 335 dibagi 380 sama dengan 0,883. Jumlah merek D sama dengan 1. Untuk matriks probabilitas membaca, mendapatkan itu baris, dan kehilangan itu kolom. Untuk market share pada periode kedua, nilai probabilitas transisi dikalikan dengan market share periode pertama. Untuk baris A, 0,847 dikali 0,240 ditambah 0,100 dikali 0,267 ditambah 0,033 dikali 0,240 ditambah 0,039 dikali 0,253, hasilnya yaitu 0,248. Kemudian untuk baris B, 0,056 dikali 0,240 ditambah 0,800 dikali 0,267 ditambah 0,083 dikali 0,240 ditambah 0,039 dikali 0,253, hasilnya yaitu 0,257. Untuk baris C, 0,041 dikali 0,240 ditambah 0,038 dikali 0,267 ditambah 0,842 dikali 0,240 ditambah 0,039 dikali 0,253, hasilnya yaitu 0,232. Untuk baris D, 0,056 dikali 0,240 ditambah 0,062 dikali 0,267 ditambah 0,042 dikali 0,240 ditambah 0,883 dikali 0,253, hasilnya yaitu 0,263. Jika semua kemungkinan market share pada periode kedua dijumlahkan, yaitu bernilai 1. Selanjutnya yaitu mencari market share pada periode ketiga dengan cara probabilitas transisi dikali market share pada periode kedua. Untuk baris A yaitu perhitungannya 0,847 dikali 0,248 ditambah 0,100 dikali 0,257 ditambah 0,033 dikali 0,232 ditambah 0,039 dikali 0,263. Hasil penjumlahannya yaitu 0,254. Untuk baris B 0,056 dikali 0,248 ditambah 0,800 dikali 0,257 ditambah 0,083 dikali 0,232 ditambah 0,039 dikali 0,263, hasilnya yaitu 0,249. Untuk yang baris C yaitu 0,041 dikali 0,248 ditambah 0,038 dikali 0,257 ditambah 0,842 dikali 0,232 ditambah 0,039 dikali 0,263, hasilnya yaitu 0,226. Untuk yang baris D yaitu 0,056 dikali 0,248 ditambah 0,062 kali 0,257 ditambah 0,042 dikali 0,232 ditambah 0,883 dikali 0,263, hasilnya yaitu 0,271. Pada periode ketiga nilai probabilitas A naik dari 0,248 ke 0,254. Untuk yang B turun dari 0,257 ke 0,249. Untuk yang C turun dari 0,232 ke 0,226. Untuk yang D naik dari 0,263 ke 0,271. Selanjutnya yaitu penyelesaian market share pada periode keempat. Untuk mendapatkan kemungkinan market share pada periode keempat yaitu dengan cara mengkalikan probabilitas transisi dengan market share pada periode ketiga. Untuk baris A 0,847 dikali 0,254 ditambah 0,1 dikali 0,249 ditambah 0,033 dikali 0,226 ditambah 0,039 dikali 0,271 didapatkan hasil sebesar 0,258.
Lalu selanjutnya untuk baris B 0,056 dikali 0,254 ditambah 0,8 dikali 0,249 ditambah 0,083 dikali 0,226 ditambah 0,039 dikali 0,271. Didapatkan hasil sebesar 0,243. Lalu untuk baris C 0,041 dikali 0,254 ditambah 0,038 dikali 0,249 ditambah 0,842 dikali 0,226 ditambah 0,039 dikali 0,271 didapatkan hasil sebesar 0,221. Lalu yang terakhir untuk baris D 0,056 dikali 0,254 ditambah 0,062 dikali 0,249 ditambah 0,042 dikali 0,226 ditambah 0,883 dikali 0,271. Didapatkan hasil sebesar 0,278. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu pangsa pasar pada periode keempat untuk produk merek A sebesar 25,8%, merek B sebesar 24,3%, merek C sebesar 22,1%, dan untuk merek D sebesar 27,8%. Baiklah, sekian dari penjelasan kami tentang rantai Markov prediksi persentase pangsa pasar merek produk. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dah, terima kasih. Dah. Bye-bye.